Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernasar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau syukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-ngamati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Elia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini beroleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia,
melainkan sebagaimana sebenarnya sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, waktu kita sekolah dulu, pasti ada guru yang kita kenang atau kita ingat, atau yang bahasa Jawanya itu mancep dalam pikiran, ingatan, dan hati kita. Bisa jadi guru itu adalah guru favorit, ya, karena dia baik, karena dia ramah, dia ngasih nilai yang bagus, yang murah, atau mungkin dia termasuk guru yang mungkin cantik atau cakep atau semangat dan sebagainya. Jadi guru favorit atau bijaksana, ya. Namun ada juga kita ingat dengan guru yang mungkin killer, ya, ngamuan, ya, suka marah-marah, nilainya pelit dan sebagainya, ya. Itu yang kita ingat, ya. Hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus juga mengajar dengan penuh kuasa. Ia adalah guru yang bijaksana, guru yang penuh kuasa. Ia tidak hanya mengajar, tetapi ia juga menyelamatkan seseorang dari kerasukan roh jahat, dan bahkan roh-roh jahat itu pun taat kepada Yesus. Maka orang bertanya-tanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun sebagai orang yang telah dibaptis juga memiliki tugas sebagai seorang guru atau nabi, sebagai seorang imam, dan juga sebagai seorang gembala atau raja. Sebagai seorang guru atau nabi, kita juga memiliki tugas untuk mewartakan sabda Allah. Kita memiliki tugas untuk mengajarkan sabda Allah dan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Namun untuk kita dapat mengajarkan sabda Allah atau mewartakan sabda Allah kepada semua orang, maka kita terlebih dahulu harus belajar. Seorang guru tentunya berasal dari murid juga, ya. Maka kita juga perlu belajar. Seperti juga para murid yang lain, kita perlu belajar. Belajar apa? Belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Belajar untuk mendengarkan sabda Allah yang senantiasa hadir dalam atau melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Melalui orang-orang di sekitar kita, kita bisa belajar.
melalui keluarga kita, melalui orang tua kita, melalui anak-anak kita, melalui tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang di lingkungan kita, sahabat kita, orang-orang di kantor dan sebagainya, kita bisa belajar. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami, kita belajar. Pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup itu? Ataukah kita dengan egois, dengan keyakinan diri bahwa ini bukan suara Tuhan, ini adalah keinginanku sendiri, ini adalah kemampuanku sendiri. Akibatnya kita akan kecewa. Ataupun kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan dan kita berusaha berjuang dengan diri kita sendiri, tentu kita akan menghadapi kegagalan-kegagalan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan pada hari ini kita diajak untuk senantiasa mau mendengarkan suara Tuhan, mau bertekun dalam doa-doa kita. Sebagaimana juga Hana, ya, dalam bacaan pertama kita dengar bagaimana Hana sungguh-sungguh bertekun dalam doa, bahkan sampai menangis, ya, memohon kepada Tuhan akan rahmat dan kasih Allah sendiri. Kita pun ketika kita mau bertekun dalam doa, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, ketika kita juga mau untuk membuka hati kita dalam pertobatan dan mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakan sabda Tuhan, maka tentu kita nantinya juga akan menjadi pengajar-pengajar yang baik, menjadi guru-guru yang baik dalam hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka marilah melalui peran Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini, kita ingin mohon rahmat Tuhan agar kita diberikan kerendahan hati, diberikan semangat pertobatan, agar supaya kita mau membuka hati kita untuk sabda Tuhan, agar supaya kita sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup kita, dan akhirnya kita mau bertekun dalam doa-doa kita, agar supaya Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk kita bisa mampu mengajarkan sabda Allah dalam kehidupan. Dan mari kita mohon rahmat Tuhan juga agar kita mampu mewartakan sabda ini, agar supaya rahmat keselamatan Allah sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.